Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang PAS Gasal 2020 Matematika ya. Untuk materi yang ketiga yaitu limit. Jadi kita akan langsung aja membahas tentang materi limit ya. Langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 8. Nah, yang pertama kali kalau ada soal limit yaitu kita memasukkan angkanya ini ya, dia itu mendekati berapa gitu ya. Nah, ini x-nya kita masukkan 3. Ya, 3-nya kita masukkan ke situ. Kalau hasilnya itu suatu angka, yaitu entah 0, 1, min 1 dan seterusnya, kayak gitu ya, tak hingga, dan itu adalah jawabannya. Tapi kalau misalnya kita masukkannya itu 0/0, berarti kita harus mengerjakannya lagi ya, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan turunan, bisa dengan lain-lain ya. Nah, ini kita masukkan dulu untuk mengecek berapakah hasilnya ya. Berarti ini x-nya diganti 3, jadi 3 kuadrat itu 9, 9 kurangi 8 itu 1. Karena 1 itu 0 bukan 0/0, berarti jawabannya ini adalah 1 gitu ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 2 masih sama seperti tadi. Untuk mencari limit berarti x-nya ini nanti setiap x kita ganti dengan 3, semuanya kita ganti dengan 3, ini juga 3, semuanya pokoknya 3 ya. Oke, berarti nanti jadinya 3 kuadrat dikali 3 kali 3 dikurangi 18 per 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3. Nah, ternyata hasilnya itu adalah 0/0. Kalau 0/0 ini bukan langsung jawabannya 0 gitu ya, bukan. Tapi kita harus mengerjakannya lagi ya. Untuk mengerjakannya kalian bisa pakai pemfaktoran, tapi akan lebih cepat itu kalau dengan cara turunan ya, atau biasanya dinamakan dengan L'Hospital itu ya. Tapi itu sama saja dengan turunan. Turunannya gimana? Yang atas ini kita turunkan, yang bawah kita turunkan sendiri. Jadi turunannya sendiri-sendiri ya, bukan U per V ya, tapi sendiri-sendiri. Nah, kalau yang atas itu kita turunkan, itu kan jadi 2x ditambah 3. Yang bawah itu kalau diturunkan jadi 2x min 3. Ya udah, berarti ini turunannya. Kalau sudah 3-nya kita masukkan ke sini. Nah, berarti 2 kali 3 tambah 3, 2 kali 3 kurangi 3, ketemunya 9/3, ketemunya 3. Karena 3 itu bukan 0/0 ya, berarti jawabannya 3, bukan jawabannya 0 ya, tapi 3. Oke, kita lanjut. Tentukan limit t mendekati 4 dari akar t min 2 per t min 4. Nah, kalian kalau kayak gitu kita masukkan seperti tadi ya. Berarti ini akar 4 itu 2 kurangi 2 0, terus 4 kurangi 0/0. Kalau 0/0 kita harus lanjut ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berarti langsung aja pakai turunan. Kalau saya lebih sereknya pakai turunan ya. Sebenarnya kita bisa pakai pemfaktoran kayak gitu bisa ya, tapi menurut saya itu terlalu lama, jadi lebih mudah itu kalau pakai turunan. Kalau kayak gini gimana? Akar t itu kan t pangkat setengah, ya udah berarti kita turunkan seperti biasa, setengahnya taruh sini, berarti setengah t pangkat setengah dikurangi 1 itu min setengah. Terus ini t-nya ini diturunkan jadi 1 ya, karena ini kan 1t ya, kalau diturunkan jadi 1 kan. Terus ini sebenarnya turunannya seperti ini sudah jadi ya, tapi kan kalian bingung nih t pangkat min setengah itu berapa gitu ya. Nah, kita jadikan dalam bentuk akar. Lah, min setengah, kalau setengah itu kan akar t, kalau min setengah berarti seper akar t, berarti t-nya taruh di bawah seperti ini kayak gitu. Nah, jadinya ini kan sesuatu dibagi 1 kan mesti ini ya, sesuatu ya. Berarti jadinya 1/2 akar T. Ini adalah turunannya. Kalau sudah, ini T-nya kalian masukkan 4. Berarti ini 1/2 akar 4. Akar 4 itu 2 ya. Berarti 2 kali 2 itu 4. Jawabannya 1/4. Kayak gitu. Bukan 0, tapi 1/4. Kita lanjut contoh yang selanjutnya ya.
limit X mendekati 0 dari 6X kuadrat min 4X per 2X kuadrat plus X. Nah, ini khusus untuk limit mendekati 0, itu kalian cukup lihat pangkat terendahnya. Diingat-ingat ya, kalau mendekati 0 itu pangkat terendahnya. Perhatikan X-nya di sini, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti yang terendahnya mana? Yang pangkat 1 kan. Berarti nanti kita cukup menggunakan ini. Yang pangkat tertingginya itu kalian nggak perlu gagas ya. Ini juga 2, ini juga 1. Pangkat terendahnya apa? Oh, 1. Jadi kita cukup menggagas ini saja. Nah, tinggal koefisiennya aja. Ini koefisiennya min 4, tulis aja min 4. Yang bawah itu koefisiennya kan 1, berarti 1. Min 4 bagi 1 berapa? Min 4. Dah ketemu. Simpel ya untuk limit X mendekati 0 seperti itu. Emang kalau X mendekati 0 itu gampang. Sekarang kita lanjut limit mendekati tak hingga. Kebalikannya dari 0, kalau X mendekati tak hingga itu dilihat pangkat tertinggi ya. Diingat-ingat, kalau mendekati tak hingga itu lihat pangkat tertingginya. Yang selain itu nggak usah digagas ya. Kalau 0 itu pangkat terendah, kalau tak hingga itu pangkat tertinggi. Silakan itu diingat-ingat. Untuk yang di atas ini X pangkat 2, ini X pangkat 4. Berarti lebih tinggi yang mana? X pangkat 4 ya, jadinya 3X pangkat 4. Terus yang bawah ini X pangkat 1, X nya pangkat 1, terus X nya itu pangkat 1, ini X nya pangkat 4. Berarti tinggi yang mana? X pangkat 4 ya. Nah, berarti kalau ini karena ini sama, berarti tinggal koefisiennya saja yang kita perhatikan. Ini koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 2, berarti jawabannya 3/2. Gampang ya. Yes. Untuk selanjutnya, limit X mendekati tak hingga, tapi ini kalian perlu perhatikan, ini ada perkalian, berarti kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Kalau seperti ini ya, kita kalikan, ini 4 kali 2 itu 8, terus 4 kali min itu min 4X, terus ini dikali ya, berarti 10X, terus ini dikali min 5X kuadrat, terus ini 2 kali 1 berarti 2 kali min X min 2X, X kali 1 berarti 1X, X kali min X kuadrat. Karena ini limitnya mendekati tak hingga, berarti kita cari pangkat tertingginya. Dari ini yang atas pangkat tertingginya kan 2, kita lingkari yang ini ya. Terus yang bawah pangkat tertingginya berapa? Oh, juga sama, pangkat 2. Karena ini pangkat 2, berarti koefisiennya itu yang mana koefisiennya? Koefisiennya ini min 5 ya. Yang bawah koefisiennya berapa? Min 1. Berarti min 5 dibagi min 1, jawabannya 5. Paham? Mudah ya, untuk limit X mendekati 0 sama tak hingga itu gampang. Nah, sekarang bentuk yang seperti ini ya, masih ingat mungkin kalian, ini ada A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Nah, nanti ini ada 3 ya. Untuk kalau yang pertama A-nya itu sama dengan P, dulu sudah saya pernah terangkan ya, untuk A sama dengan P itu nanti rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Untuk A lebih dari P itu jawabannya adalah tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, jawabannya adalah min tak hingga, kayak gitu. Nah, kebetulan ini A-nya itu 1, P-nya juga 1 ya, berarti sama ya. Kalau sama berarti rumusnya B min Q per 2 akar A. Ini rumusnya ya. B-nya yang ini, B-nya berapa ini? 1 ya, Q-nya berapa? Min 2. Waduh, mana tadi? Ini ya, ini min 2. Terus A-nya berapa ini? A-nya 1. Berarti ini tinggal 3/2. Ini jawabannya. Mudah ya. Kita lanjut. Nah, untuk limitnya X mendekati tak hingga, tapi bentuknya itu ini A sama B, ini P, ini Q, C sama R-nya nggak ada ya. Untuk A sama dengan P, nanti jawabannya itu selalu 0. Untuk A lebih dari P, jawabannya tak hingga. Untuk A kurang dari P, itu jawabannya min tak hingga. Ini juga dulu sudah pernah saya terangkan ya. Karena A sama dengan P, berarti jawabannya berapa?
0. Udah kayak gitu aja, semudah itu. Tapi kemungkinan soal seperti ini mungkin nggak ada ya, karena itu terlalu mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui limit X mendekati 2 dari itu adalah min 1, tentukan nilai P. Berarti yang pertama kita lakukan adalah 2-nya dimasukkan ke X-nya ya. 2-nya dimasukkan ke X ini ya. Berarti jadinya 2 kali 2 kuadrat, mana tadi ya? 2 kali 2 kuadrat dikurangi P kali 2 ditambah 5 sampai dengan 1. 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 2, 8 ya. 8 min 2P plus 5 sama dengan min 1. 8 tambah 5 berapa? 13 ya. 13 plus ya, kalau pindah jadi negatif, berarti min 13. Itu pindah ruas jadi min 13, berarti min 2P sama dengan min 14. P nya sama dengan 2 nya pindah ruas, kali kalau dia pindah jadi bagi ya, min dibagi min plus, berarti 14 dibagi 2, P nya 7. Paham? Oke, lanjut. Soal cerita sekarang. Sebuah mesin dia bergerak dengan kecepatan kayak gitu, berarti limitnya itu mendekati 5 detik ya. Limitnya mendekati 5 dari T kuadrat min T. Ya udah, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan kan. Ini kurang-kurung ya, supaya kalian lebih paham. Kurang-kurung. Kita masukkan T-nya 5 ya, berarti 5 kuadrat dikurangi 5 sama dengan 20. Mudah sekali ya. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per detik. Sudah, seperti itu saja. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses buat PAS-nya. Semoga kalian bisa mengerjakan semua dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.